apakah hukum Taurat sudah dibatalkan? Sehingga tidak perlu dikerjakan lagi oleh orang-orang percaya, khususnya yang hidup setelah era Yehusha Kristus. Apakah kalimat yang membatalkan suatu hukum yang tertulis di Brit Hadasya atau Perjanjian Baru mengacu kepada hukum Taurat? Ataukah hukum atau peraturan yang lain? Bila memang dibatalkan, apakah alasannya? Apakah alasannya kembali seperti yang tertulis di Brit Hadasya atau Perjanjian Baru, mengacu kepada suatu hukum atau peraturan yang sulit untuk dikerjakan? Tidak mungkin dikerjakan oleh manusia yang hidup baik pada masa tenah, atau Perjanjian Lama, atau Brit Hadasya, atau Perjanjian Baru. Kami di Torah 30 menit pada awalnya tertarik dengan segala sesuatu pembahasan mengenai akhir zaman. Tetapi begitu banyak hal-hal yang sulit dimengerti, dan kami tidak pernah mendengar sebelumnya. Yang semuanya itu ternyata tertulis di Tanakh, atau Perjanjian Lama. Menurut pengalaman kami, pengertian mengenai hukum Taurat, atau Torah, atau instruksi, sangatlah membantu dalam mengerti akhir zaman. Pada kesempatan ini kami akan membahas dan fokus pada pertanyaan yang pernah terlintas di kepala kami juga. Apakah memang hukum Taurat sulit untuk dikerjakan? Ataupun tidak masuk akal untuk manusia biasa kerjakan? Dan tidak pembahasan-pembahasan yang lain. Pada prinsipnya, menurut pandangan kami, apa yang tertulis di Brit Hadasya mengenai suatu hukum yang sulit ataupun sukar untuk dikerjakan, bukanlah mengacu kepada hukum Taurat ataupun Torah. Khususnya pembahasan yang membahas Brit Hadasya atau Perjanjian Baru yang terlihat membatalkan hukum Taurat. Akan kami bahas di konten berikutnya. Di dalam pembahasan konten ini, kami akan memberikan beberapa perumpamaan ataupun dasar pemikiran, ataupun logika dasar, sehingga kita mempunyai gambaran, ataupun sudut pandang yang berbeda. Jika seorang pelajar di SD, katakanlah kelas 3, yang kecerdasannya sesuai dengan intelektual pada umumnya, diberikan pelajaran yang sulit, ataupun tidak masuk akal untuk dimengerti, oleh seorang anak SD, apakah sekolah, tempat pelajar tersebut belajar, bisa dikatakan sekolah yang baik, dan unggulan? Jika, dan kelihatannya itulah yang akan terjadi. Ujian kenaikan kelas dilaksanakan dengan soal yang sulit tersebut, dan pada akhirnya sang anak SD gagal naik kelas, karena memang tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Lalu anak SD tersebut datang ke bapak kepala sekolah, untuk memohon kebaikan hatinya, atas kegagalan ujian kenaikan kelas, yang memang sulit, dan tidak mungkin dikerjakan untuk anak seumuran dirinya, yang mempunyai kecerdasan intelektual pada umumnya. Lalu bapak kepala sekolah tersebut tersenyum, dan berkata, bahwa ia sangatlah mengasihinya, dan meluluskan permohonannya atas kegagalan mengerjakan soal sulit yang diberikan oleh sekolah, atas sepengetahuan bapak kepala sekolah, dan yang memang tidak mungkin untuk dikerjakan. Ia juga mengatakan, bahwa memang sengaja memberikan soal yang tidak mungkin bisa dikerjakan, untuk mengajarkan anak-anak muridnya masalah kerendahan hati, dan memohonkan kasih dari bapak kepala sekolah, atas kegagalan mengerjakan ujian yang tidak mungkin bisa dikerjakan tersebut. Agar mereka semua dapat naik kelas dan merasakan kemurahan hati bapak kepala sekolah. Dengan contoh di atas, dapatkah dikatakan bahwa bapak kepala sekolah tersebut adalah bapak kepala sekolah yang baik dan penuh dengan kasih? Atas pengampunan yang diberikan, atas soal yang sulit dan tidak masuk akal untuk dikerjakan?
Apakah ada orang tua yang mau memasukkan anaknya ke sekolah tersebut? Sekolah yang mengajarkan kerendahan hati dan kasih atas sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilaksanakan? Kepala sekolah yang baik dan benar adalah pemimpin yang memberikan pendidikan sesuai dengan usia ataupun kemampuan dari murid-muridnya. Sehingga ketika ujian dilaksanakan, maka bila murid tersebut berlatih dan belajar sesuai dengan tuntunan para guru, niscaya murid-murid tersebut akan lulus kenaikan kelas. Bila pun ada murid yang masih tidak bisa mengerjakan, walaupun sebenarnya soal yang diberikan dapat dikerjakan, bila berlatih dan belajar sungguh-sungguh, maka kepala sekolah yang baik dapat memberikan pelajaran tambahan. Tujuannya agar setiap anak-anak murid dalam sekolah tersebut dapat mengerjakan dengan sebaik mungkin. Seseorang baru saja diterima sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan besar. Sebut saja namanya si A, dan ia belum pernah bekerja di perusahaan lain, atau di tempat kerja manapun, dan ia juga baru saja lulus dari sekolah. Tentu saja ia akan semangat bekerja, dan penuh sukacita, karena langsung diterima walaupun baru saja lulus, dan belum mempunyai pengalaman. Pastinya si A ini sudah lulus tes. Dan bisa diperkirakan bahwa ada kemungkinan ia memiliki nilai-nilai yang baik di ijazahnya. Artinya ia adalah orang yang cerdas. Hanya saja belum mempunyai pengalaman dalam hal pekerjaan. Bagi setiap orang yang sudah bekerja cukup lama, apalagi di perusahaan besar, mengerti bahwa antara pelajaran yang didapatkan di bangku sekolah, akan ada perbedaan dengan dunia pekerjaan. Untuk itulah perlu adanya pelatihan, ataupun pengarahan dari atasan langsung, yang disediakan perusahaan tempat bekerja. Dan biasanya di perusahaan-perusahaan besar, yang berskala nasional, ataupun internasional, hal ini lumrah untuk dikerjakan. Karena mereka sudah memiliki program sendiri. Jika karyawan baru perusahaan besar ini, yang baru saja lulus dan belum pernah bekerja sebelumnya, di hari pertama masuk kerja, langsung mendapatkan setumpuk pekerjaan dari manajer divisi tempat ia bekerja. Tanpa pelatihan, hanya instruksi-instruksi untuk mengerjakannya. Lalu ia melihat tugas yang diberikan kepadanya dengan mata kebingungan, karena ia belum pernah mengerjakan tugas seperti itu sama sekali, dan memang tugas tersebut di luar kemampuannya. Dan ada ultimatum, bila ia gagal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama 3 bulan, yaitu masa percobaan karyawan baru, maka ia akan dikeluarkan. Lalu ia berusaha, dan terus berusaha dengan segala kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi tetap tidak bisa mengerjakannya. Karena memang tugas-tugas tersebut tidak bisa dikerjakan dengan posisi ataupun pengalaman yang dimilikinya. Dengan kondisi yang putus asa, dan takut akan pemecatan dirinya, ia lalu mengirim email ke manajer divisi tempat ia bekerja. Dan memohon ampun, agar memberikan pengertian dan belas kasihannya, untuk tetap dapat bekerja di perusahaan besar tersebut walaupun tidak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu sang manajer mengirim asistennya untuk menemui karyawan tersebut. Asisten manajer kemudian datang dan memperlihatkan bagaimana mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada si A. Ia menjelaskan bahwa sang manajer mengutus dirinya untuk mereka dapat bertemu. Ia juga menjelaskan bahwa tugas-tugas tersebut memang tidaklah bisa dikerjakan oleh si A, karena kemampuan ataupun level yang dimiliki si A yang tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Bahwa tugas-tugas tersebut hanya bisa dikerjakan oleh asisten manajer atau sang manajer itu sendiri. Karena asisten manajer begitu mengasihi si A sebagai karyawan baru, maka ia berkata bahwa A tidak perlu lagi mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sang manajer,
melainkan tugas-tugas baru yang berasal dari asisten manajer, yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Dan A sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan asisten manajer, yang membatalkan tugas-tugas sulit yang diberikan oleh manajer, dan memang tidak masuk akal untuk dikerjakan. A juga sangatlah berterima kasih kepada manajer, yang memberikan tugas-tugas tidak masuk akal tersebut, sehingga mengutus asisten manajer untuk mengerjakan semuanya, yang mana hanya asisten manajer tersebut yang dapat mengerjakannya. Sehingga A merasakan kebaikan hati manajer dan kasih karunia asisten manajer kepada dirinya. Sekali lagi ini adalah contoh fiksi yang tidak ada di dunia nyata. Bilapun ada kejadian yang sama, ataupun mirip, bukankah banyak yang akan berpikir aneh, janggal dan tidak masuk akal? Tentu saja kita pun akan bertanya, apakah motivasi dari sang manajer? Apakah suatu cara agar setiap karyawan baru akan mengucap syukur atas kebaikan dirinya? Menekan kesombongan karyawan baru? Memberikan tugas-tugas kepada setiap karyawan baru, yang hanya bisa dikerjakan oleh asisten manajer? Di perusahaan besar berskala nasional, ataupun internasional? Tetap saja itu merupakan metode tidak umum, dan tidak masuk akal. Pemimpin perusahaan yang baik, adalah seseorang yang mengerti bagaimana mengatur tim, atau bawahannya, apalagi perusahaan berskala besar. Pastilah akan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk setiap tugas yang akan dihadapi. Baik untuk karyawan baru atau karyawan lama. Semua pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan agar setiap karyawan dapat mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. Jikalau memang masih ada karyawan yang tidak bisa mengerjakan, walaupun sudah diberikan pelatihan-pelatihan, maka secara struktur organisasi perusahaan, ia akan mengutus asistennya untuk membantu karyawan yang masih kesulitan mengerjakannya, dengan memberikan contoh nyata bahwa tugas-tugas tersebut dapat dan bisa dikerjakan oleh setiap karyawan. Karena memang tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan level setiap karyawan. Tentu saja komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah, atasan dan bawahan, sehingga terjalin hubungan yang baik. Jika, dan hanya jika, ada karyawan yang masih tetap tidak mengerjakan tugas-tugasnya, walaupun sudah diberikan pelatihan-pelatihan, dan juga bantuan dari asisten dalam mengerjakannya. Yang memang tugas-tugas tersebut adalah tugas-tugas yang seharusnya dapat dikerjakan oleh setiap karyawan. Satu-satunya alasan tugas-tugas tersebut tidak dikerjakan, bukan karena tidak dapat, tetapi memang karyawan tersebut tidak mau, atau menolak untuk mengerjakannya. Jika karyawan tersebut menolak mengerjakan tugas-tugas, yang mana sebenarnya dapat dikerjakan, maka sebenarnya yang ditolak bukanlah tugasnya, melainkan sang pemberi tugas-tugas, yaitu pemimpin perusahaan tempat ia bekerja. Dan karena ia menolak tugas-tugas yang diberikan, walaupun dapat dikerjakan, dengan begitu menolak sang pemimpin, yaitu pemberi tugas-tugas tersebut, untuk memimpin dirinya, maka karyawan tersebut sudah sewajarnya dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Karena ia tidak mau di bawah pimpinan perusahaan tersebut. Dan sebaiknya karyawan tersebut mencari perusahaan tempat di mana ia mau dirinya dipimpin. Seorang ibu berkata kepada anak kandungnya yang berumur 9 tahun. "Nak, ibu memberikan kepadamu suatu perintah, suatu tugas yang harus engkau kerjakan secara rutin. Kerjakanlah perintah-perintah yang ibu berikan dengan sebaik mungkin, sebagai bukti bahwa engkau anakku, mengasihi ibu, seperti juga ibu mengasihi engkau." Lalu si anak yang bernama Budi Pekerti, mencoba untuk mengerjakan perintah-perintah ibunya. Karena ia tahu ibunya sangatlah mengasihi dirinya.
Waktu demi waktu, hari demi hari, budi pekerti berusaha, dan terus berusaha, tetapi sayangnya, ia tetap tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh sang ibu. Walaupun hampir putus asa, tetapi sebagai anak yang baik, ia tetap berusaha menyenangkan hati ibu kandungnya, dengan terus berusaha. Sayangnya semua usaha yang dilakukan sia-sia, dan pada akhirnya, perintah-perintah sang ibu, tetaplah tidak bisa dikerjakan. Budi pekerti mendekati ibunya sambil menangis, dan berkata, "Ibu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mencoba berkali-kali, tetapi tetap tidak bisa mengerjakan perintah-perintah yang ibu berikan, untuk saya kerjakan." Untuk itu budi pekerti memohon ampun, dan maaf kepada ibu. Lalu sang ibu membelai rambut budi pekerti, dan berkata, "Anakku, budi pekerti. Engkau tahu ibu sangatlah mengasihimu. Tidak sedikit pun ibu berpikir merencanakan yang buruk buat engkau, bahkan ibu rela mati untuk keselamatanmu. Apa yang ibu perintahkan memang tidak mungkin engkau kerjakan, karena perintah-perintah ibu tersebut terlalu sulit, oleh anak seumuran kamu. Tetapi ibu sengaja memberikan perintah tersebut, agar engkau selalu bergantung kepada ibu, dan menyadari bahwa tanpa ibu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu sudah menyadarinya, maka ibu akan memberikan suatu perintah yang baru, yang lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya." Dan budi pekerti pun memeluk sang ibu, menangis sambil mengucapkan terima kasih. Ibu yang baik, yang melahirkan anaknya, pastilah mengasihi dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak yang dilahirkannya. Ia akan berusaha sungguh-sungguh agar si anak dapat tumbuh berkembang menuju dewasa, ke arah yang baik. Tentu saja sang ibu akan mengajari anaknya dari kecil, mengenai hal-hal yang baik. Setiap perintah-perintah yang ibunya berikan, bertujuan baik untuk anaknya, dan pastinya perintah-perintah tersebut disesuaikan dengan umur, dan kemampuan sang anak. Semakin bertambahnya umur, maka perintah-perintah tersebut juga semakin berat, tetapi masih bisa dikerjakan. Sekali lagi perintah-perintah tersebut bertujuan untuk kebaikan anak itu sendiri untuk menuju kedewasaan, tidak hanya secara fisik tetapi mentalnya. Tidaklah mungkin seorang ibu yang baik dan mengasihi anaknya, memberikan perintah yang tidak masuk akal, atau tidak bisa dikerjakan oleh anaknya sendiri. Dan bila pun anak tersebut gagal melakukan perintahnya, yang masih bisa dikerjakan itu, tentunya sang ibu akan membimbing, dan memberikan contoh bagaimana melakukan perintah tersebut dengan baik. Anak yang baik, yang mengasihi ibunya dengan sepenuh hati, dan tahu bahwa ibunya pun sangat mengasihi dirinya. Sehingga ia akan berusaha melakukan semua perintah-perintah ibunya, dengan sebaik mungkin. Tentu saja tidak akan sempurna, akan salah di sana-sini, tetapi karena ia tahu, ini adalah perintah yang bisa dikerjakan, dan ibunya pasti akan membimbingnya senantiasa dalam memberikan contoh, dan membantunya untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Sehingga sang anak akan terus berusaha, dan terus berusaha. Dengan demikian akan terjalin komunikasi dua arah, antara ibu dan anak yang harmonis, akan terjadi cinta kasih karena hubungan dua arah. Tentu saja ketiga contoh yang sudah diberikan, adalah contoh yang tidak masuk akal, dan perumpamaan yang mengada-ada. Tetapi bila diperhatikan dengan seksama, inilah yang ada di kepala, pada saat kami masih berpikir bahwa hukum Taurat adalah hukum yang sukar. Bila kita mempertanyakan, ataupun meyakini, bahwa hukum Taurat adalah perintah-perintah yang sukar, ataupun sulit untuk dikerjakan, maka sebenarnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang ditujukan pada pembuat hukum Taurat itu sendiri.
Dan bila kita meyakini bahwa memang sukar, maka kita juga meyakini bahwa pembuat hukum Taurat sengaja memberikan perintah yang sukar untuk dikerjakan. Logikanya adalah, bukan hukum Tauratnya yang dipertanyakan, melainkan pembuat hukum Taurat itu sendirilah yang dipertanyakan. Mengapa membuat hukum yang begitu sukarnya? Keluaran pasal 24 ayat 12 berkata, Yahwa berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum, atau Torah, dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Jadi kita lihat, bahwa hukum Taurat adalah hukum yang diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Musa. Hukum Taurat bukanlah buatan, ataupun perintah-perintah yang berasal dari Musa. Melainkan Musa merupakan perantara, antara Yahwa Bapa dengan bangsa Israel. Bila kita meyakini hukum Taurat memang sukar untuk dikerjakan, berarti analogi-analogi, ataupun contoh-contoh fiksi di atas, sedikit banyak, kita menyetujuinya. Walaupun secara nalar umum, sulit untuk diterima bahwa contoh-contoh di atas benar-benar ada, melainkan hanya fiksi belaka. Apakah kita menyatakan bahwa Yahwa Bapa sama seperti kepala sekolah yang menyatakan dirinya baik, tetapi sengaja memberikan soal-soal yang sulit dan tidak mungkin bisa dikerjakan? Atau seperti pemimpin perusahaan yang seakan-akan baik, dengan memberikan tugas-tugas yang tidak mungkin seorang karyawan biasa dapat mengerjakannya, melainkan hanya asistennya sendiri yang dapat? Atau seorang ibu kandung, yang terlihat baik, tetapi memberikan perintah-perintah yang ia tahu tidak mungkin bisa dikerjakan? Bila kita mempertanyakan mengapa hukum Taurat sukar untuk dikerjakan, kembali pertanyaan tersebut ditujukan kepada Yahwa Bapa, sang pembuat hukum Taurat itu sendiri. Berarti kita mempertanyakan mengapa Yahwa Bapa memberikan perintah yang sukar. Apakah motivasinya? Apakah benar memang demikian? Atau sebenarnya, ada hal lain yang kita tidak mengerti, karena kita hanya menerima begitu saja pendapat orang lain tanpa mencoba untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Mazmur pasal 103, ayat 8, berkata, Yahwa adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur pasal 103, ayat 13, berkata, Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bila kita meyakini bahwa Yahwa Bapa, seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 103, apakah mungkin Ia memberikan suatu hukum, atau perintah-perintah yang tidak mungkin bisa dikerjakan? Seperti perumpamaan-perumpamaan di atas. Dan semua perintah-perintah yang tidak masuk akal tersebut, yang hanya bisa dilakukan oleh Yehusha Kristus. Jadi Bapa memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel, perintah-perintah yang tidak mungkin bisa dikerjakan, karena sulit, ataupun sukar, dan nabi-nabi, yang dimulai dari Musa, terus memperingatkan bangsa Israel, untuk tidak membangkang, atau melanggar atas hukum Taurat, dan berusaha terus melakukan semua peraturan-peraturan, yang memang sulit, atau sukar, ataupun tidak masuk akal untuk dikerjakan. Berikutnya selama ribuan tahun bangsa Israel mendapatkan hukuman-hukuman, sampai kepada pembuangan ke bangsa Asur, dan Babel, atas pelanggaran hukum Taurat yang memang sukar untuk dikerjakan. Bila memang hukum Taurat sulit untuk dikerjakan, maka wajar sekali bangsa Israel pada Kitab Tanakh, atau Perjanjian Lama, mencari Allah lain, dengan peraturan-peraturan yang berbeda dari hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang lebih enak, atau memungkinkan untuk dikerjakan. Begitu banyak keyakinan-keyakinan di luar bangsa Israel yang tidak menganut hukum Taurat, mereka bisa saja memilih salah satu di antaranya,
minimum menurut pandangan mereka yang baik untuk dikerjakan, dan masih memperhitungkan moral-moral manusia. Torah 30 menit, tidaklah percaya bahwa hukum Taurat adalah peraturan-peraturan yang sulit dan sukar, yang sengaja diturunkan Yahwa Bapa ke Musa untuk dikerjakan bangsa Israel, umat pilihannya sendiri. Hukum yang tidak mungkin dikerjakan, yang hanya bisa dikerjakan oleh Yehusha Kristus, setelah ribuan tahun hukum Taurat diturunkan. Karena begitu sulitnya, maka ketika Yehusha Kristus hadir di muka bumi ini, Ia datang untuk menunjukkan bahwa hanya Ialah yang dapat mengerjakannya. Setelah itu Yehusha Kristus sendirilah yang membatalkan hukum Taurat. Karena memang hukum Taurat yang diberikan Bapa tidak masuk akal untuk dikerjakan. Musa mengajarkan hukum Taurat, dan Yehusha Kristus membatalkannya setelah ribuan tahun. Hukum Taurat hanyalah hukuman atau kutuk bagi bangsa Israel, diperintahkan untuk dikerjakan, walaupun memang tidak mungkin untuk dikerjakan, dan ada konsekuensi atas perintah yang tidak wajar tersebut. Sekali lagi kami nyatakan bahwa kami tidaklah sependapat. Kami menghargai pendapat-pendapat lain yang tidak sependapat dengan kami. Tetapi izinkanlah kami menjelaskan sekali lagi, mengapa kami tidak sependapat. Ulangan pasal 30 ayat 10 berkata, apabila engkau mendengarkan suara Yahwa, Elohimmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Yahwa, Elohimmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 30 ayat 11, berkata, sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 12. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita, dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kata perintah, pada ulangan pasal 30, ayat 11, mengacu kepada perintah-perintah di dalam hukum Taurat. Ayat 11 menjelaskan, bahwa hukum Taurat adalah perintah-perintah yang bisa dikerjakan. Hukum Taurat ini tidak berada di sorga, tetapi di bumi, dengan demikian dapat dibaca dan dipelajari dengan mudah, untuk dilakukan atau dikerjakan. Tetapi firman ini, yaitu hukum Taurat, yang orang-orang percaya perkatakan dengan mulut, dan meletakkan hukum Taurat tersebut di dalam hati, adalah untuk dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi jelas, hukum Taurat adalah hukum yang dapat dikerjakan, bisa dipelajari dengan mata kepala kita sendiri, yang harus kita perkatakan dengan mulut, dan letakkan di dalam hati. Hukum yang harus dan bisa dikerjakan. Karena kita tahu siapakah yang memberikan hukum Taurat tersebut, yaitu Yahwa Elohim sendiri. Hukum yang diberikan karena kasih Bapa kepada manusia, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bapa yang mengirim nabi-nabinya untuk terus mengajarkan hukum Taurat, Bapa yang mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran atas hukum Taurat, bila kita kembali lagi mau melakukannya. Bapa yang mengirimkan anaknya yang tunggal, untuk kembali mengajarkan hukum Taurat, hukum yang diajarkan oleh Musa dan para nabi. Hukum yang berikutnya diajarkan oleh Yehusha Elohim sendiri, kepada manusia-manusia ciptaannya, untuk kepentingan manusia. Hukum yang penuh dengan kasih.
Apa yang kami bahas di sini adalah bahwa hukum Taurat merupakan hukum yang penuh dengan kasih, yang dapat dipelajari dan dikerjakan oleh manusia biasa. Kami juga sudah memberikan contoh-contoh bahwa tidaklah mungkin seorang pemimpin yang penuh dengan kasih memberikan perintah yang tidak bisa dikerjakan. Pemimpin yang baik dan penuh dengan kasih pastilah memberikan perintah yang dapat dikerjakan. Tidak hanya itu, ia juga memberikan bantuan-bantuan agar orang-orang yang dikasihinya dapat mengerjakannya. Bila manusia saja mengerti bagaimana menjadi pemimpin atau orang tua yang baik, bukankah Yahwa Bapa jauh melebihi dari itu semua? Yehusha adalah kasih, bukankah ia yang terbaik dalam mengajarkan dan memberikan contoh nyata dalam hidupnya, dalam mengajarkan hukum, ataupun peraturan-peraturan yang penuh dengan kasih itu sendiri? Kami mengerti bahwa ada beberapa pernyataan yang khususnya tertulis di kitab-kitab Brit Hadasya, atau Perjanjian Baru, yang mengindikasikan seakan-akan hukum Taurat adalah peraturan-peraturan yang sulit, dan tidak mungkin dikerjakan, atau sebagai suatu beban. Ada ayat-ayat yang terlihat seakan-akan hukum Taurat dibatalkan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya, berhubungan dengan hukum Taurat, akan kami bahas di konten-konten berikutnya. Tujuannya agar setiap pembahasan dapat lebih sederhana, sehingga mudah dimengerti. Apa yang kami bahas pada konten ini, merupakan pandangan, dan apa yang kami yakini, dan merupakan iman percaya kami di Torah 30 menit. Kami sangat menghargai setiap pandangan-pandangan yang berbeda. Dan kami nyatakan tidaklah mengerti semua hal yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kami berusaha untuk mengerti lebih dalam lagi dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan pengampunan dari Yehusha Kristus selalu menyertai kita semua. Amin.